Hai Ko, Hai, Umaila. terima kasih sudah bersedia hadir di channel Forbidden Questions. Terima kasih sudah diundang di Forbidden Questions channel YouTube terbaik Terbaik apa? sehujatan. Jadi Kita belum ngomongin lama apa nih? kita ngomongin Koko lah. Oke. Belum lama kan aku nonton Mens Rea, Mens Rea-nya Panji di Netflix. Ya. Terus kan Koben kan jadi openingnya, jadi openernya. Nah, yang mau aku tanyakan adalah, kan gini, materinya kan ada kayak tentang aku Cina punya istri Jawa. Udah gitu dan manggilnya tuh kayak Cina Jawa gitu. Iya. Nah terus ada apa ya? Ada muatan-muatan stereotyping gitu, misalnya Cina apa, Jawa apa. Jadi pokoknya itu I could say that it's racist jokes gitu. It is. Tapi itu lucu, maksudnya itu audiensnya kan pada ketawa kan. Yeah. Dan aku ngerasa kayaknya racist jokes itu secara general, secara global itu mulai lucu lagi. Jadi kayaknya pernah ada masanya itu lucu, tapi kemudian itu ofensif, itu traumatis, itu tidak etis. Kemudian sekarang mulai lucu lagi. Ya, setuju. Kalau menurut Koben ini enggak, apakah ada hubungannya dengan trauma rasial yang udah nggak dialami lagi di generasi kita tuh udah nggak ada. Tapi orang tua kita tuh masih trauma gitu sama hal-hal yang berbau ras itu, masih trauma karena mereka ngalamin gitu masa-masa berdarah-darahnya, masa-masa tragisnya. Tapi yang generasi muda udah nggak mewariskan trauma itu, sehingga jokes-jokes rasis tuh lucu lagi, dan itu tidak terasa seperti penyerangan ya. Itu cuma ras aja gitu. Tidak ada muatan hinaannya gitu. Ya. Oke, jadi itu kan jokesnya seputar istriku yang orang Jawa. Sorry sebelumnya. Mela orang Jawa? Orang Jawa. Ya, tehku di mana kok cuman ada satu. Ya harusnya sebagai orang Jawa aku kayak mau minum apa? Iya, betul. Sebenarnya gini, kayak bukan jokesnya jadi funny lagi, tapi kita jadi lebih lepas lagi ketawainnya. Ya, tadi itu betul soal generational trauma yang udah hilang. Dan lu tahu ini nggak sih yang meme ini? Ini meme nggak tahu ini dibuat intentionally racist atau enggak, yang we all celebrate our differences. Cing cong, huga boga gitu kan. Nah, itu kan jadi tren yang dibuat sama konten kreator di seluruh dunia gitu. Kayak internet jokes is back. Internet jokes is filthy, it's racist, it's sexist. Tapi salah satu yang lucu buat di highlight menurutku adalah racist, karena I came from an interracial marriage, dan ternyata aku dan istriku tuh kita punya banyak persamaan, even though kita ethnically different. Kita punya banyak perbedaan yang sangat tidak dan perbedaan itu bukan dari perspektif racism, tapi perspektif budaya itu sendiri. Karena dia meskipun Jawa, lu bayangin lah, kita baru pas kita nikah, dia tuh nanya, Koko kita mau bikin tepai gak? Dan gue nanya, tepai itu apa gitu. Lu tahu tepai? Tepai itu upacara teh orang Cina. Dia yang tahu gitu. Karena dia kuliah di UPH. Dia kuliah di UPH dan dia pernah jadi asdos juga, dipanggil sama juniornya, dipanggil Cici gitu, dia diam aja gitu kayak, kok lu jadi Cici, lu gak berhak dipanggil Cici. Apakah Koben adalah keturunan Tionghoa yang tidak hidup culturally Chinese? No. Yes, maksudnya yes. I'm not culturally Chinese. Keluarga aku obviously Chinese. Aku punya keluarga yang dari Wuhan, asli orang Wuhan yang bikin kita pilek. Bikin kita COVID. Ya, pilek berapa lama itu, maaf ya teman-teman. Itu kayaknya dari mereka itu. Ya, itu nggak dibesarkan aja. Jadi
kenapa jokesku tuh seputar racial? Karena itu adalah bentuk buat aku mencari jati diri. Because I don't feel like I'm Chinese enough. I don't feel like I'm Indonesian enough. So what the heck? In between aja kita, jadi pandanganku tuh lebih tajam gitu. Kayak Daredevil kan sense-nya lebih ini karena dia buta gitu. Jadi so I'm like the racist Daredevil. Tapi orang harus bisa bedakan loh racist joke sama being racist. Racist jokes is funny, tapi being racist not cool. Tapi kan menurutku dari dulu udah lucu. Cuman kan ada momennya kita sulit bercandain itu karena ada generational trauma, ada momen kayak oh it's inappropriate. Ternyata orang baik-baik aja tuh gitu. Kalau misalnya lu kan Jawa, jadi dan lu kan udah nonton jokesnya kayak gimana, lu ada tersinggung gak bahkan sedikit pun tentang jokes ngatain orang Jawa itu? Aku ketawa banget karena terima kasih. Karena di pengalamanku pernah tuh kita ada suatu occasion mungkin tahun baru atau semacamnya, aku dan teman-teman banyakan kita ngumpul di kediaman salah satu teman. Habis itu pas lagi mau mulai acara kan udah pada ngobrol-ngobrol tuh sambil makin rame pada ngobrol. Terus yang orang Jawa ada aku, Mela sama Bila. Nah terus pas sebelum aku datangnya agak telat gitu. Jadi Bila nyiapin makanan, beres-beres gitu. Nah pas sudah selesai acara, aku berinisiatif nyuci piring, nyapu. Nah terus ada teman aku, salah satu teman aku laki-laki yang nyeletuk. Emang beda ya cewek Jawa sama cewek Batak. Cewek Batak dari tadi nongkrong aja nih ngobrol-ngobrol, tapi kalau misalnya yang cewek-cewek Jawa nyiapin makan, nyuci piring, nyapu gitu. Kalau jokesnya kan cewek Batak ada makanan sisa disembunyiin di tasnya. Jadi kayaknya jiwa pembantu tuh sudah terpancang dia. itu dulu itu ada podcaster yang tersinggung, kupikir tersinggung beneran kayak itu dia orang Jawa, gue lupa nama podcastnya, itu Ben Daniel tuh kurang ajar, masa dia ngatain orang Jawa pembantu gitu, siapa bilang orang Jawa ada kuli tukang bakso. It's really nice that we can laugh at these sort of stereotypes gitu. Sebenarnya kalau mau dipatahin kan jokesnya ya sangat-sangat bisa gitu, karena semua jokes bisa dipatahin, tapi kan ngapain? Maksudnya ngapain dibedah? Jokes itu kan nggak perlu dianalisis ya, diketawain kecuali aja. Jokesnya Panji. Tapi kan aku nggak kelihatan kayak orang Jawa kan kok? Enggak sih, nggak terlalu sih. Aku tuh disangka keturunan Arab sama orang Arab Indonesia. Udah berapa kali diajak kawin? Oh banyak. In every occasion gitu. Udah nikah belum? Ini marganya apa? Misalnya kan ada kayak apa tuh? Misalnya apa? Syihab, Al-Aidrus, Al-Katiri yang gitu-gitu. Mereka tuh mikirin marga-marga gitu, nggak ngerti. Udah gitu sama orang Indonesia sama orang India juga aku disangka orang India. Dan sama juga kalau ada occasion mau dijodoh-jodohin juga. Karena kan sama nih orang Arab sama orang India, orang Cina juga gitu. Maunya tuh kalau jodoh-jodohin yang satu ras gitu. Kenapa sih orang mesti ngejodohin? Emang sesulit itu ya cari partner? Ini pertanyaan serius atau retoris? Serius. Kenapa masih ada? Ya mungkin salah satu upaya aja. Untuk ketemu jodoh. Emang gampang? Tapi definisi jodoh kan bukan kayak gitu. Aku juga orang yang tidak percaya konsep jodoh ya. Konsep jodoh dalam arti ada satu orang yang diciptakan untuk menjadi pasangan hidup kita ya. Of course aku nggak percaya konsep itu. Tapi ya itu aku ngelihatnya berusaha aja sih, orang berusaha aja. Yang aku oppose mungkin perjodohan paksa kali ya. Yang misalnya orang tua yang bikin restriksi khusus gitu, harus ras apa, harus apa, itu menurut aku justru memperkecil kemungkinan si individu bisa ketemu sama pasangan yang cocok seoptimal mungkin. Ini harus ada hubungannya sama ini gak sih, status ekonomi? Apakah ada orang kaya yang begitu juga, yang punya pengusaha uang triliunan gitu, dia ngejodohin anaknya? I guess so ya, kalau di ya? drakor.
Kalau di Dracin kan gue ternyata CEO Zhang gitu, ahli waris saham Unilever. Aslinya? Aslinya stand up comedian saja. Yang punya stand up special tanggal 8 Februari 2026. Ceritacinaku.com. Ceritacinaku.com. Berarti Betul. bahas Cina-Cinaan. Enggak. Itu justru menceritakan bahwa sebenarnya itu ada 4 fase dalam show itu. Karena 4 tuh kan angka sial buat orang Cina. Jadi tapi gue berusaha mendobrak itu, bilang bahwa ini adalah 4 bagian dari hidup gue. Yang pertama adalah gue ini mantan guru. Pengalaman gue jadi guru, gue ini punya istri orang Jawa, gue sebagai orang Cina yang gak Cina-Cina amat, dan karir gue sebagai seorang stand up comedian. Jadi bukan berarti show-nya nanti gue kayak cincong gak, ya tetap biasa aja, materi stand up aja gitu. Tapi sebagai sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa, punya nggak sih trauma rasialis gitu? Mungkin dirasisin teman-teman atau dirasisin boomers? Punya. Tapi kayak kita semua kan punya trauma di masa lalu, kayak orang tua yang abuse atau gimana. Dan kita semua kan punya metode pelampiasannya. Kayak as simple as the first heartbreak itu kan sakit banget gitu. Terus makanya banyak banget lagu tentang putus cinta gitu. Kalau caraku berdamai dengan kondisi itu ya dengan berkomedi. Karena waktu SD aku sekolah swasta, dan karena nggak diajarin that I am Chinese, cuman tahu ya udah. Karena nggak culturally Chinese. Nggak culturally Chinese, cuman taunya ya gini aja, kayak ngelihat orang yang kulitnya lebih gelap tuh. Kita nggak langsung mensortir dia orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, enggak. Kita cuma ngeliat dia hitam aja dan kita bercandaan rasis ke dia gitu. Jadi waktu aku SD sekolah swasta, anak-anak Katolik situ banyakan Chinese, kita rasis ke yang pribumi. Pas SMP SMA aku sekolah negeri, nah baru mereka yang rasis ke aku. Jadi karma strikes. Tapi waktu pas lagi masih remaja itu, kalau dirasisin rasanya sakit? Sakit yang tidak terduga, bisa sakit dari segi itu. Kayak misalnya kalau dulu kan dapat nilai jelek gitu, dikatain oh lu goblok, lu dapat nilai jelek. Itu kan kayak something to be a pain to be expected. Jadi kayak dapat nilai jelek tuh malu, habis itu ditutupin kan. Karena takut kalau ketahuan nilainya, oh dikatain goblok gitu. Tapi kalau rasis tuh ya ini kan it's an open book. Sudah begini ya mau gimana gitu, dikatain oh Cina cipeng apa gitu. Gitu dari dulu, dan it hurts dalam segi yang sangat-sangat tidak terduga gitu. Aku kenapa? Bentar. Aku sedang mencari pengalaman. Pernah gak aku dirasisin? Kayaknya kalau Jawa hampir impossible deh. Betul. Dan kalaupun dirasisin netizen, biasanya salah ras. Mereka pulang sana ke Perindavan. Nah biasa gitu. Dan mereka kira aku orang India gitu. Padahal bukan. Iya, tapi kayaknya aku tidak punya trauma rasial, dan aku juga hidup di dan karena aku pendidikannya di pesantren terus gitu, jadi kayak lingkup pergaulanku tuh relatif homogen. Ya semua orang Sunda, orang Jawa gitu. Mungkin adanya justru aku baru bersinggungan sama teman-teman keturunan Tionghoa tuh kalau di occasion kayak olimpiade atau mau pelatihan olimpiade gitu. Terus ya kalau main Scrabble, aku suka main Scrabble, itu komunitasnya banyak yang teman-teman keturunan Tionghoa. Tapi aku tiba-tiba teringat ada teman aku waktu kuliah di kampus, ada yang bilang gini ke aku, Mela kok temennya banyak orang Cina sih gitu. Terus kayak, emang kenapa? Mereka orang Islam bukan? Bukan. Aku tahu sebenarnya ini salah, tapi aku nggak tahu kenapa aku takut sama orang Cina, sama aku takut sama orang Kristen. Ini hal yang orang kayaknya kalau di lingkungan homogen tuh kayak gitu. Iya. This is an open joke. Tahu Benedion? Benedion tuh ini dia sutradara, dan dia juga salah satu cast agak lain. Yang mana yang jadi Ben? Bene, jadi Bene.
Benedion. Dulu dia tuh satu kosan sama Tretan Muslim. Benedion tuh Katolik, Tretan Muslim tuh orang Islam dari Madura. Dan dia tuh ngomong gini ke Benny setelah lama tinggal bareng. Cuk, aku baru tahu orang Kristen ternyata ada yang baik. Jadi tuh dan it's not even meant as a joke. Itu sesuatu yang dunia yang baru buat mereka. Jadi menurutku the more kita bisa bercandain hal-hal seperti ini tuh justru akan jadi sesuatu yang lebih relax aja gitu. Karena kan ini misalnya ini aku tanya ke Kumaila. Kamu pernah nggak ngelihat sebuah memandang kelakuan seseorang terus langsung menggeneralize stereotipnya orang ini? Kalau yang paling klasik di caseku adalah dulu sampai sekarang aku masih sering naik Transjakarta. Kalau dan Transjakarta itu kan tinggi gitu. Jadi waktu kita di jalan tol, depan tuh ada mobil Brio gini. Dan hampir nabrak gitu, bawanya oleng. Dan stereotipnya saat itu adalah, ini pasti yang bawa cewek. Dan yang ngomong itu adalah ibu-ibu yang duduk di depan. Nah, Mela pernah gak ngalamin momen seperti itu? Iya, of course ya. Karena kan sebenarnya itu cara otak kita bekerja kan. Shortcutnya, salah satu shortcutnya itu generalisasi. Ya of course pernah. Dan tadi ketika kata Tretan baru nemu ada orang Kristen baik. Pas lagi temen aku bilang, aku tahu ini pemikiran yang salah. Maksudnya dia sadar kalau misalnya dia salah. Tapi aku ngerasanya tuh kalau ada orang Kristen tuh kayak waspada nih orang jahat gitu. Nah terus aku nyimak dia, aku kaget tapi aku juga paham. Karena pertama kali aku jadi kalau misalnya di environment kayak Olimpiade gitu, kebanyakan yang Chinese dan kadang-kadang aku bukan Chinese sendiri terus berkerudung sendiri, jadi kayak aku ngerasa asing gitu di environment itu. Dan aku juga ada perasaan itu, maksudnya ada perasaan takut sama orang Kristen, takut sama orang Cina, dan kayak ngerasa harus waspada aja gitu. Tapi ya seiring banyak interaksi ya abis itu pudar gitu. Nah bedanya sama, dan mungkin kalau aku nggak ada kegiatan-kegiatan misalnya lomba-lomba kayak gitu, mungkin aku juga kayak temen aku yang takut sampai gede, takut sama orang Cina sampai gede gitu, tanpa alasan apapun. Maksudnya dia nggak punya trauma bawaan apapun. Jadi irrational gitu ya. Betul. Dia nggak pernah dirasisin orang Cina, dia bahkan nggak pernah ketemu atau berinteraksi sama orang keturunan Tionghoa, tapi dia takut anyway gitu. Dan ketika misalnya jokes-jokes rasis ini sudah mulai normatif dan mulai lucu, mulai cair, aku rasa itu juga akan melunturkan jenis-jenis ketakutan yang irasional kayak gitu deh. Iya, dan itu it goes both ways. Karena aku tahu bahwa di klip stand up itu pasti akan di klip-klip sama clippers yang nyari views, nyari followers gitu. Di TikTok viral jokes Jawa itu, dan jujur aku takut gitu. Tapi pas ngeliat komennya kayaknya mereka happy aja tuh. Saya Jawa dan suka jokes begini, kayak artinya we can make fun of these things karena ini sesuatu yang kita generalisir, kita bercandain aja gitu. Kayaknya yang masih sensitif mungkin ras Arab kali ya. Karena mungkin karena kalau di Indonesia, di masyarakat kita kan masih ada ras Arab itu, Arab Indonesia itu masih identik dengan perhabiban itu loh. Jadi kayak masih ada sisi religi, masih berurusan sama agama, budaya sama feodalisme juga gitu. Jadi mungkin itu lebih sensitif masih lebih sensitif. Ya, jadi kayaknya tuh ada kecenderungan kita tuh melihat, bentar. Aku sebagai orang Jawa, kayaknya nih kita tuh ngelihat teman-teman Cina nih kaya tuh. Yang kaya pasti nggak jadi stand up comedian. Salah tuh, Cina stand up apa itu? Dan ngelihat teman-teman yang Arab tuh kayaknya
quote and quote suci gitu deh. Karena mereka dekat dengan kayak keluarga para nabi ya semacam itu. Kayak dan aku rasa itu adalah anggapan umum. Tapi kembali lagi, coba bisa nggak sebutin 1 atau 2 contoh saat Kumaila menggeneralisir? Terus ternyata benar. Iya. Nggak harus benar sih, tapi kayak yang shortnya pikiran ternyata dia begini. Ternyata. I'll give you another example. Jadi kayak 1 bulanan anakku bulan lalu, jadi diskusi nih sama istriku, kita mau ngapain buat 1 bulanan. Like personally, I don't wanna do anything. Karena ya tradisi yang kayak gitu-gitu tuh mungkin buat generasi yang lebih lama itu cukup sakral, tapi buatku udahlah. Yang penting dia makannya segala terawat, popoknya, etc. Lalu jadi aku panggil mamaku dan mamanya dia tuh mama gitu. Jadi istriku tuh bilang gini, itu si mama dia pingin potong sedikit rambutnya, terus dimasukin kelapa, terus nanti mau didoakan gini-gini. Terus aku nggak ngerti maksudnya dia mamaku atau mama, tapi di pikiranku langsung mamanya dia kan, kayak orang Jawa ribet. Terus istriku bilang, oh enggak, itu dari mama kamu. Orang Cina ribet. jadi so orang jangan berasumsi bahwa aku rasis ke orang Jawa. Aku rasis ke semua orang. No, please, that's a joke. Kalau yang bentuknya kebetulan generalisasinya tuh kayak on point sih, tepat. Misalnya misalnya nih aku dan teman-teman di komunitas Scrabble mau cari makan siang. Nah, ini nih teman-teman yang Chinese enggak sih, ada juga yang nggak Chinese tapi dia frugal juga. Terus kayak nyari promo. Ini nih kalau pesan berdua, kalau pesan per 3 kita jadi hemat 7.000 dan kalau ini bisa cashback. Pokoknya kayak ini banget, kayak perhitungan banget. Terus saya bilang enggak deh, aku mau makan kari gitu. Terus langsung kayak Mela ini bukan Cina gitu. Ini aku kasih 1 life hack which yang bikin aku teringat. Misalnya kalau kamu lagi di di situasi baru, misalnya di food court baru buka atau gimana. Terus kan ada banyak pilihan makanan. Kalau mau cari makanan yang enak, cari yang banyak orang Cinanya. Cari itu sudah rahasia umum orang Cina itu. Urusan halal nggak tahu ya, tapi kalau banyak orang Cinanya, it's most likely going to be good karena paletnya orang Cina cukup ribet. Mungkin karena masakan-masakan Cina itu kayak sangat-sangat flavorful. Sangat flavorful. MSG. Puyo. Tapi kalau misalnya rasis, kayaknya rasisme di antara Cina Jawa sekarang cair ya. Tapi kita punya ras apa lagi sih yang banyak di Melayu, sini? India. Melayu, India relatif dikit banget ya kayaknya. India cukup dikit. Iya, itu sama Arab paling kayak lebih banyak. Arab lebih banyak. Sebenarnya kalau mau di breakdown kayak gitu kan, misalnya Cina aja tuh ada Betul. Cina Jakarta, ada Cina Benteng, Cina Surabaya, Cina Medan, Singkawang, itu sudah ada sudah diverse. Iya, Jawa aja kan, Jawa Tengah, Jawa Timur kan cara ngomongnya udah beda gitu. Apalagi ya, banyak suku kita banyak ya. Benar. Tapi memang paling menurutku yang lucu Jawa. Kenapa begitu? I think they are menurutku ya, orang Jawa is one of the fun people. Kalau kita misalnya gini, aku nggak tahu kamu notice apa enggak. Kadang kalau orang Jawa ketemu gitu, misalnya kita punya teman orang Jawa, terus kita satu lagi punya teman orang Jawa, terus ketemu, baru kenalan, terus mereka kayak bisa belajar bahasa Jawa gitu lama, dan kita kayak itu unintentionally kayak terlalu akrab aja gitu. Itu pengamatan Koben. Pengamatanku. Menurutku nggak gitu? Menurutku gitu loh. Ya mungkin di mataku itu normal aja. Normal. Itu normal. Tapi kamu lancar ngomong Jawa? Enggak, aku nggak bisa ngomong Jawa. Karena aku gede di Sukabumi. Oh, oke. Jadi
Dan gedenya di Sukabumi, di sekolah yang isinya orang Jakarta semua. Jadi nggak culturally Sundanis juga enggak gitu. Maksudnya tidak dibesarkan secara Sunda juga gitu. Keluarga orang tuaku juga Jawa yang nggak Jawa, kita nggak punya adat apa-apa dan ngomongnya juga bahasa Indonesia. Karena menurut ibu aku bahasa Jawanya bapakku tuh jelek dan menurut bapakku juga bahasa Jawa ibu aku jelek. Jadi mereka tuh orang Jawa yang tidak bisa berkomunikasi. Karena ibu aku Cirebon, bapakku Purwokerto, bapakku Jawa Tengah. Mereka bahasa Jawanya beda. Mereka nggak bisa komunikasi pakai bahasa Jawa. Ya, jadinya kita anak-anak kayaknya nggak ada bisa bahasa Jawa deh. Emang nggak ada yang dikasih tahu budaya Jawa atau adat Jawa yang gimana-gimana gitu. Sama, aku juga nggak bisa Mandarin sampai sekarang. Nggak bisa tapi orang tua bisa? Nggak. Mereka kayak nggak tahu di mana keputusnya, kayak nggak diterusin, nggak dipelajarin atau nggak diajarin. Mandarin, Hokkien nggak bisa, cuman tahu beberapa istilah-istilah. Kayak misalnya koko itu serapan dari keke, sama brother gitu, big brother. Cuman tahu yang super basic kayak gitu. Selain itu nggak tahu apa-apa. Aku kayaknya cuma tahu kata-kata yang ofensif doang. Contoh. Gak berani. Soalnya karena kita nggak paham kan, aku ekspresikan terang-terangan terus suka dimarahin. Oh gitu. Gak boleh gitu, kayak gitu. Ya taunya cuma itu. Terus berarti kalau misalnya rasis jokes itu adalah jokes yang oke nih, lucu nih. Dulunya mungkin traumatis, dulunya punya muatan tragedi, tapi sekarang udah lucu lagi. Ada nggak hal lain yang beririsan dengan yang dulunya traumatis tapi sekarang bisa dieksplor jadi komedi? Maksudnya secara tren komedi. Hal yang dulu traumatis? Iya, dulu tuh nggak etis bercandain itu tuh. Jangan jadiin bahan bercandaan. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin traumatis, ini sudah bukan konteksnya, sudah bukan soal racial lagi. Ini bisa literally apapun. Apapun. Bencana yang terjadi entah kapan itu bisa jadi bahan bercandaan. Cuman jadi kan kalau rumusnya di komedi tuh komedi is tragedy plus time. Jadi kalau tragedinya ada tragedi dan timingnya tepat gitu, itu bisa menjadi sesuatu yang dibercandain. Tapi kalau konteksnya stand up comedian, kita biasanya ignore the time. Tragedy is jokes, bisa langsung kita bercandain at the spot. Cuman kan kembali lagi tuh kalau itu konteksnya kita ngomongin cultural. Misalnya, kenapa menswear itu banyak banget backlashnya, meskipun Panji tuh nge-breakdown sebuah hal yang sudah pernah jadi berita dan bisa kita cari sendiri Google, beres gitu. Karena itu masih tragedi yang dianggap sensitif untuk jadi bahan omongan gitu. Karena kita masih live in that situation. Dan banyak yang mengklaim kita masih mengalami situasi itu bahkan sampai sekarang. Jadi masih menganggap aduh jangan bercanda itu dong, aduh jangan gitu. Makanya masih ada begitunya. Tapi kalau misalnya kita bercanda Holocaust, kayak sebutin satu Jewish comedian yang di Amerika yang gak ada jokes Holocaust, semuanya ada. Semua yang punya Mark Norman, Mark Maron itu mereka tuh bisa bercandain jokes Jerry Seinfeld apalagi. Semuanya punya jokes Holocaust. Semuanya bisa bercandain situasi itu. Bahkan yang lebih anjing lagi adalah ada yang berargumen itu kan Robin Williams tuh pernah kena masalah gara-gara dia ke Jerman terus ditanya why aren't there any funny people in German, terus dia bilang because you kill all the funny ones. Nah itu ternyata ada mungkin ada masa dari jutaan orang yang dimasukin oven itu sama Nazi, masa nggak ada sih kayak 2-3 orang yang bisa bercandain situasi kayak gitu. Kayaknya ada deh, kita hari ini ngapain gitu. Like tapi orang tuh harus lihat bahwa kita ngejokes kayak gitu not because we're trying to be edgy, bukan kita kelihatan keren. We're trying it's a coping mechanism. Kayak aku ngalamin masa-masa rasis itu, bercandaan rasis ya karena ya the trauma is there. Dulu bokapku itu atlet renang. Jadi dulu teman-temanku waktu libur sekolah, mereka pada pergi ke time zone, pergi liburan, aku tuh mesti berenang, kayak berenang. Jadi kayak literally sampai muntah gitu, sampai
Dan kadang kalau nginget masa-masa itu kenapa seharsh itu ya, kayak I was a kid, it was very abusive. Dan if I wrote the situation, kadang masih netes air mata, anjing kenapa dulu diginiin. Tapi ya it's part of the coping mechanism. Kalau ini udah bukan ngomongin racial lagi, ini ngomongin soal itu. Bahkan 98 pun sorry to say, itu udah banyak yang ngejokes kayak gitu. Hitungannya 98 mah udah satu generasi ya. Iya, mungkin generasi. Amannya itu time-nya itu formulanya adalah satu generasi. Idealnya satu generasi, tapi kalau in the context of stand up comedian atau comedian biasanya langsung vanish gitu aja. Kayak kita punya teman yang musibah gitu, stand up comedian itu pasti langsung dibercandain gitu, pasti. Kayak Coki dulu direhab masuk penjara. Kalian pikir kita nunggu 2-3 tahun bercandain itu? Tidak dong, langsung aja. Tapi kalau misalnya secara range topik sensitif nih, Bang Ben ada yang kayak, aduh kalau itu nggak bakal gue bahas gitu. Kayak selamanya gue nggak bakal pernah jadiin itu materi gitu. Ada nggak? Ada. Apa? Apa ya? Ini disabel. Disabilitas tuh it's lucu. a funny topic, dan orang disabel juga nggak masalah. Mereka juga seneng dibercandain gitu. Ada satu topik yang rape jokes. Hah? Rape jokes. Aku nggak kepikiran ke situ sih. Bukan berarti nggak bisa. Dulu tuh ada seberapa tinggi wawasanmu tentang karakter Looney Tunes? Ini kan jauh sebelum Marvel kan Looney Tunes. Iya. Tahu karakternya. Tahu kalau dulu tuh George Carlin tuh punya jokes kayak gini. Siapa bilang rape jokes couldn't be funny? Imagine Elmer Fudd fucking Bugs Bunny. Jadi kan itu makes no sense gitu loh, tapi ya dia delivernya dengan sangat baik, itu jadi lebih lucu. Ya tapi ada satu jenis jokes yang kayaknya nggak akan kusentuh, kusenggol sampai kapan, because I know it's not worth the risk. Tahu Hershey's? Coklat. Ya udah. Risikonya tuh kok karena berisikonya di negara ini aja nggak sih? Iya. Dan aku tahu itu ada di ranah mana, kayaknya tuh nggak akan kusentuh sampai kapanpun. Agama masih akan kusentuh sedikit-sedikit, sentilan-sentilan aja, tapi nothing to detail, dan nggak akan yang sekeras gimana juga. Karena selain nggak ada keresahan pribadi, sebenarnya sih lebih ke sistemiknya yang jadi masalah, bukan agamanya. Tapi kan selama ini kita kalau ngeritik yang sistemiknya juga diserangnya penistaan agama. Iya, betul. Panji, semangat Bang Panji. I love you. Tapi let's say misalnya Koko berkarirnya di luar negeri, di mana ngomongin Hershey's itu aman, kayak would you explore it? Tergantung di mana dulu. Kalau misalnya di Malaysia justru lebih restricted. Luar negeri kan Malaysia juga, Singapura juga restricted. Ada beberapa hal yang nggak boleh dibercandain. Tapi kalau misalnya tempat yang sudah mengenal komedi for like 70 years kayak UK, Amerika, Australia, Kanada, itu di situ momen kebebasan sebebas-bebasnya gitu untuk bercanda. Dan berkarya, berkomedi, menjadi komedian ini apakah hal yang rencananya Koko akan lakukan dalam jangka waktu panjang gitu? Akan mengambil karir jangka panjang di sini? Oh yeah, definitely. Aku sudah melakukan berbagai macam hal di hidup. Kayaknya selalu denial aja, kayak mau udahlah, mau kerja aja, mau usaha aja, tapi ternyata ini sesuatu yang benar-benar bisa aku rasa aku bisa lakukan, dan aku senang lakukan gitu as a stand up. Apalagi racist jokes sudah balik lagi, karena orang akhirnya ngerti kan bahwa oh ini cuma jokes, it's nggak ada intention jahatnya gitu. Kayak bahkan kan di akhir stand upku di Mensreya, aku kasih klarifikasi,
jokesnya itu dibuat atas dasar rasa sayang ke istri, bukan karena gue sebel sama orang Jawa, enggak kayak gitu. Cuman kan kita ngelihat sebuah stereotip, kita breakdown gitu. Nah, aku juga bercandain orang Cina stand up salah, harusnya kayak Timothy Ronald. Nah sekarang Timothy Ronaldnya lagi kasus. Tapi waktu kalian menikah itu ada restriksi dari kedua belah pihak nggak? Atau karena Anda tidak terlalu Cina jadi kayak ya udah sama siapa aja boleh gitu? Dari keluarga aku sih nggak ada. Dari keluarganya dia sih ngerasa terhormat ya sama orang Cina. Enggak. Karena Koko anak orang kaya. Enggak. Punya toko. Enggak punya toko. Punya bokap punya usaha tapi bukan toko. Berarti ini ya, tapi kita lagi nggak buka lowongan Kumail. Aku kira kayak nyari kerjaan ya. Kan ini apa namanya, sang pewaris. Sang pewaris apaan? Kok pewaris bisnis. Aku? Menurutmu stand up comedian akan dikasih warisan bisnis nggak? Kayaknya enggak deh. Ciciko ada dua-dua, sekolahnya lebih tinggi dan bisnisnya lebih oke. Ya jelas mereka lah, bukan aku. Dan dari keluarga istri juga nggak ada, maksudnya nggak ada gimana gitu. Nggak ada, nggak apa-apa. Kayak I'm really proud of my wife karena dia selain dia tuh breadwinner, dia sandwich generation, jadi tanggungan hidupnya tuh cukup banyak. Dia nanggung adiknya, orang tuanya, karir suaminya, jadi keren. Luar biasa sekali. Ya jadi ini kita sudah dalam pernikahan kita sudah breakdown stereotype gitu, kayak ternyata dia yang jadi ininya, jadi leader. Dulu tuh pernah ada temanku cerita, dia waktu entah mungkin SMP atau SMA, dia sekolah di sekolah Katolik di mana banyak Chinese-nya, terus dia tuh setiap naksir sama cewek nggak pernah bisa di follow up karena nggak disetujuin orang tuanya gitu. Oke. Tapi itu kayaknya common deh, maksudnya sekarang common deh di apa kok nggak tahu karena nggak bergaul sama yang Chinese, yang culturally Chinese. I think itu social ini aku pernah diskusi sama Adri dan dia punya insight yang cukup menarik. Kayaknya itu bukan masalah ini sih, bukan masalah ras. Bukan masalah ras doang. Oke. Ini masalah social status. Kalau misalnya oke lah karena dia bukan Chinese, tapi kalau dia anak siapa? Dia bukan Chinese tapi ke sekolah bawa Lamborghini kan beda cerita. Kayak nggak usah di follow up ya, dikejar sendiri. Berarti kalau misalnya economic barrier-nya yang ada. Itu lebih make sense ya. Itu jauh lebih make sense menurutku. Meskipun itu nggak akan terjadi karena economic barrier is there for a reason. Karena kita semua ada di level ekonomi yang berbeda, jadi akan selalu ada yang di atas tengah bawah. Iya. Tapi mungkin tradisional Chinese pengen kali yang konvensional, pengen melanggengkan tradisi-tradisi yang Chinese banget gitu. Iya, kalau yang konservatif biasanya ya, setauku yang dari Cina Kalimantan, Ponti, Singkawang, mereka tuh jauh lebih konservatif, dan Medan juga itu cukup sakral. Imlek dan Cap Gomeh, perayaan-perayaan kayak gitu, dan sesama Chinese juga. Jadi biasanya mereka tetap melanggengkan tradisi-tradisi kayak gitu. Itu lebih sebutannya tuh grassroots lah. Kalau misalnya, tapi gini, dengan semua pertanyaan kayak gini, emang kamu nggak pernah sedikit pun dekat gitu sama cowok yang Chinese? Dekat. Nah, lalu apa yang terjadi? Nggak pernah belajar soal ini? Ya maksudnya tidak ada cultural exchange, nggak ada cultural exchange. ya nggak ada cultural exchange. Oke. Berarti dia Cina kayak begini juga ya, yang nggak Cina amat. Mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya Koko itu apa mungkin bisa bersama, bisa berumah tangga karena seagama apa? Enggak juga. Dia Kristen, aku Katolik di KTP. Jadi ya convert supaya jadi Kristen, meskipun ya Kristen Katolik so what gitu. Actually quite the opposite. Kita justru ya karena connect aja, bukan nggak ada hubungannya sama agama.
Aku tahu ini nama channelnya Forbidden Questions, cuman memang kalau ngarah ke agama ini jadi ngeri-ngeri serem. Anjing emang kemarin. Nggak, kita ngerasa itu bukan jadi I respect anyone yang masih segitunya soal pacaran beda agama, relationship beda agama, menganggap itu sakral. Tapi all the best of luck, semoga lu menemukan yang terbaik buat lu, yang seiman dan sebagainya. Tapi kalau di kehidupanku dan kehidupan dia, kayaknya itu bukan isu sih. Berarti menurut Koben ini arahnya nih rasis jokes ini akan semakin ternormalisasi, atau akan ada akan ada resistensi yang kuat gitu? Resistensi itu pasti akan ada, pasti nggak mungkin nggak ada, karena itu jokes kan, jokes tuh butuh sasaran gitu. Dan kalau orang ngerasa dia nggak nyaman disasar, dia akan resist gitu. Tapi yang satu hal yang aku notice adalah saat kita melakukan racist jokes dan tanpa intensi rasis dan dengan intensi menghibur, pingin senang-senang ketawa bareng, justru orang-orang yang dilibatkan ini merasa terwakilkan. Kayak, wah ini gue dianggap nih, gue dibawa nih. Kayak misalnya ada stand up comedian luar gitu, dia berkunjung ke Indonesia, dia pasti akan bikin sekitar 5-10 menit racial jokes about orang Indonesia gitu. Dia pasti akan bercanda kayak, oh di Indonesia nih kalian punya super power, kalau mau nyebrang pakai tangan gitu doang bisa. Kayak itu kan sebenarnya kan the joke is on us. Dia bercandain kita, tapi kita seneng kan digituin sama dia. Itu karena kita nggak punya sistem nyebrang yang aman dan nggak punya, efisien. iya. Dan zebra crossnya juga nggak banyak. Dulu ada komedian namanya Mas Jobrani. Ini namanya Mas Jobra. Nama aslinya tuh Mas Jobrani. Dia datang sampai sini, terus jokes pertama yang dia ceritain adalah, wah I feel so famous, gue terkenal, semua orang kenal sama gue, semua orang pada bilang mas. Oh you know me. Ternyata no, mas tuh mas. Bukan gitu. Itu kan jokesnya ke kita sebenarnya. Jadi sekarang bayangkan perspektif itu ke ras yang spesifik gitu, yang ikut dilibatkan. Jadi kan merasa didengar gitu bahwa ini kenyataan. Sekarang gini, backlash dari jokes Torajanya Panji itu kan banyak juga yang dukung. Apa tuh isi jokesnya, bunyi jokesnya aku lupa. Yang Toraja. Orang Toraja kalau meninggal tuh biayanya mahal gitu. Okay. Jadi kalau ada I'm gonna butcher this joke, kalau ada orang Toraja meninggal tuh mungkin ditaruh dulu di ruang tamu gitu. Ntar samping motor gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Karena diawetin, mereka diawetin. Karena diawetin, dan itu banyak yang mengamini, yang bilang, oh bener kok, ini gue sampai merantau nggak mau balik lagi karena gini. Karena itu kan sebenarnya memang it's a satire stupid joke, tapi itu kan mewakilkan sejumlah orang juga gitu. Jadi orang merasa, oh gue di-riset, gue didengar, gue dilibatkan dalam bercandaan ini, akhirnya ikut ketawa gitu. Dan kayaknya kalau rasis jokes, karena rasis jokes itu bukan berarti rasis. Bukan. Ya sebenarnya ngematahinnya gampang aja ya. Misalnya kayak kalau ya orang Jawa pembantu, ya orang Jawa juga presiden kita selalu Jawa gitu. Betul. Kayak tadi Kumaila bilang teman-temannya takut sama orang Cina gitu. Menurutku itu rasis. Iya. Karena kan nggak tahu apa-apa gitu, langsung breakdown orang Cina galak lah, orang Cina apalah. Memang betul sebagian besar galak seperti Ahok. Tapi ya kenalan dulu lah, siapa tahu bisa dapat. Iya. Ya justru itu yang rasis tuh kayak gitu cara. Karena kan rasis kan nggak tahu sebenarnya akarnya. Tapi menurut Koko rasis itu natural nggak sih? Maksudnya kayak sangat natural. Kita sebagai manusia tuh akan merasa was-was naturally terhadap kelompok manusia yang terlihat atau tampak asing buat kita gitu. Naturally itu menurutku lebih ke bagaimana kita mempelajarinya secara social structure. Jadi kalau misalnya kita biasanya main sama homogen, sama yang begini-begini aja, terus ketemu yang suku berbeda, terus nanti yang dari grup kita tuh kan ngasih, oh orang-orang itu begini kayak gitu kan. Pasti ada aja stereotip kayak gitu. Cuman kan kalau kita sudah dewasa, akhirnya harus berpikir lebih panjang bahwa apa sih untungnya kita ngelihat orang tuh dari perspektif gitu. Kita kan harus, kita semua orang tuh kan beda gitu. Orang tuh emang mau homogen, sehomogen apa sih negara yang
mayoritas ateis aja tuh, aku lupa di mana, mereka ada wali kotanya muslim, ada ini kayak ya udah semua orang berbeda, mau ngapain gitu. Mungkin ini juga pernah ada masanya di peradaban kita, rasis itu adalah norma gitu, dan mungkin karena memang hidupnya disegregasi gitu, termasuk kita juga kan dulunya kan yang penduduk yang keturunan Tionghoa sama yang Jawa kan memang dipisahin kan sama Belanda gitu. Jadi ya kita nggak ketemu secara sosial dan jadinya rasis gitu, dan di belahan dunia lain juga gitu ada apartheid dan segala macam. Sekarang ketika dunia sudah terbuka dan global, ya apa boleh buat, konsekuensinya rasis thinking dan rasisme itu ya jadi sebuah kejahatan gitu, sebuah hal yang tidak etis gitu, karena orang udah bercampur nih, udah saling bergaul, saling berinteraksi, dan sadar ya kita semua ya manusia dengan dengan budaya dan upbringingnya masing-masing gitu. Jadi berarti menurut Koben materi Koko di cerita Cinaku tanggal 8 Februari 2026. Tiket bisa dibeli di ceritacinaku.com. Tiket bisa dibeli di ceritacinaku.com. Show-nya 8 Februari. 8 Februari. Di Usmar Ismail Hall. Itu di mana? Usmar Ismail Hall tuh di samping Plaza Festival. Oh, oke. Di Kuningan berarti. Ya, tiket sudah menipis, jangan sampai kehabisan. Oke, jadi optimis nih sama materi rasis tuh, materi banget ya. Iya, tapi nggak 1 jam rasis juga, tenang aja. Iya. Tapi nama acara cerita Cinaku itu kan catchy, bagus. Iya, terima kasih. Itu plesetan dari show-nya Radit, Cerita Cintaku. Jadi ceritanya. Tadinya mau band Sreya, tapi kayaknya gimana sih, nggak cerita cinta Cinaku? Ya kan jadi aneh dong, CCC. Cerita Cinaku. Cerita Cinaku. Ya, openernya nanti Kumail lah. Aku mau dong, nanti aku mau nyinggung. Bercanda. Ya, dikira aku lagi di hire ngelucu. Nanti aku mau ngata-ngatain siapa gitu kayak. Orang Jawa percaya amat sama orang Cina. Enggak, maksudnya Kumail nanti jadi opener pintu, nanti yang bukain pintu. Oh iya benar, silakan. Nah, itu lebih cocok. Ya, itu lebih cocok. Makasih Kowen udah Terima kasih Kumaila. Terima kasih Forbidden Questions. Ngobrol yang udah hampir sejam ini. Kalau teman-teman penonton, gimana nih menurut kalian? Rasis jokes itu lucu nggak? Dan arahnya akan semakin lucu atau orang semakin sensitif atau semakin chill? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Yeay.